Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Wawan Iskandar. Pada acara kegiatan hari kedua ini, Bapak kebagian materi tentang sadar hukum. Apa yang dimaksud dengan sadar hukum? Yaitu suatu keadaan di mana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada paksaan, tekanan dari pihak luar atau perintah dari luar untuk melakukan sesuatu untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya aturan. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, di rumah saja kalian makan tentu menggunakan aturan. Makan di mana-mana juga dengan menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan kaki. Ketika makan, tangan kita pasti memasukkan makanan ke mulut, tidak ke telinga. Itu namanya aturan. Ketika tidur, yang namanya aturan, ketika tidur biasanya setiap orang menggunakan baju tidur, tidak boleh menggunakan baju ringan. Itu salah satu contoh yang namanya aturan. Nah, sekarang untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai sadar hukum. Apa yang dimaksud dengan kesadaran? Tadi Bapak bahas mengenai kesadaran hukum. Sekarang kesadaran itu sendiri apa? Kesadaran itu adalah melakukan sesuatu perbuatan itu tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dari pihak luar. Jadi betul-betul kemauan diri sendiri. Sekarang yang kedua, apa itu hukum? Kalau dijelaskan menurut teori, kajian teori, hukum itu panjang. Bagi kalian sedikit saja. Hukum itu identik dengan yang namanya aturan atau norma atau kaidah. Aturan yang mana? Aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apa saja aturannya? Yang pertama adalah norma agama. Tentunya kalian tahu ya, apa yang dimaksud dengan agama ketika kalian mengaji di Bapak Ibu Ustaz atau Ustazah. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Adalah aturan-aturan yang berasal dari ajaran agama. Aturan itu yang berasal dari Tuhan, diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umatnya dan dibuat dalam satu kitab. Kalau orang Islam disebutnya Al-Quran. Itu adalah norma agama. Apa saja yang ada dalam norma agama? Contohnya ada perintah sholat, perintah melakukan sholat. Kalau kita mempunyai kesadaran hukum untuk melakukan sholat, maka sholat itu nggak boleh diperintah sama orang tua. Betul-betul harus melakukannya sendiri tanpa dipaksa oleh kakak, oleh mama, oleh bapak. Betul-betul kemauan diri sendiri. Apakah ada contoh yang lain? Ada. Yang kedua selain sholat adalah menghormati orang tua. Dalam merupakan perintah dalam agama. Apalagi hormat kepada ibu dan bapak. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Adalah norma yang berasal dari hati nurani. Apakah ada pelanggaran terhadap norma kesusilaan? Pasti ada. Setiap aturan itu ada sumber dan sanksinya. Kalau tadi di norma agama mungkin ada sumbernya. Sumber norma agama tentunya adalah Tuhan. Sanksinya adalah dibalas di akhirat. Sekarang yang kedua, norma kesusilaan.
pasti ada sumbernya. Mana sumbernya? Karena susila itu berasal dari kata hati nurani, maka sumbernya hati nurani. Sanksinya melakukan pelanggar norma kesusilaan pasti adalah berupa penyesalan. Salah satu contoh, kalau kalian berbohong, kemudian akibat berbohong menyebabkan orang tua dicaci maki orang lain, dihina orang lain, kan yang melakukan perbuatan kan, akhirnya orang tua yang kena. Akhirnya kalian penyesalan. Dalam bahasa Sunda sering disebut kaduhung. Apa itu kaduhungnya? Itulah penyesalan. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Norma kesopanan adalah aturan-aturan yang berasal dari masyarakat. Aturan tersebut diciptakan oleh orang banyak, oleh masyarakat. Maka disebut norma kesopanan. Bagaimana? Apakah norma kesopanan tersebut punya sumber dan sanksi? Punya. Norma kesopanan sumbernya adalah masyarakat. Karena masyarakat tadi yang membuatnya, masyarakat tadi yang membikinnya, maka sumbernya adalah masyarakat. Apakah ada sanksinya? Banyak. Pak, apa saja sanksi norma kesopanan? Bisa dikucilkan, bisa dipergunjingkan, bisa dicemoohkan. Ada contohnya? Ada. Kalau kita melihat orang berjalan ketika orang lain di depannya banyak, tidak menggunakan kata-kata salam atau punten dalam bahasa Sunda, maka kata orang yang melihatnya dan orang yang merasa terganggu, maka dikatakan kita itu hewan. Awas, ada ayam. Apakah tidak sakit kalau kita disebut hewan? Padahal kita manusia, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang paling sempurna. Kenapa masyarakat mengecap kita sebagai ayam? Karena kita tidak berbuat sopan, kan? Berjalan di muka orang lain tanpa menggunakan etika tata krama sopan santun. Coba kalau kita salah, punten dalam bahasa Sunda, mungkin akan dijawab. Bahkan itu ujung-ujungnya akan menilai kepada sekolah kita. Kalau kalian berjalan di muka orang lain mengatakan punten, maka orang akan menjawab, itu anak dari sekolah mana? Dari GP, wah hebat-hebat, sopan-sopan. Tapi sebaliknya, tapi kalau kalian misalkan berjalan di hadapan orang lain tanpa mengatakan punten, maka akan dicap, dari sekolah mana? Kok sekolahnya jelek? Tidak punya etika tata krama. Tuh bukan kalian tapi sekolah yang dibawa. Kemudian yang keempat, norma hukum. Apa saja yang dibuat dengan norma hukum? Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, maka norma hukum punya sumber. Apa sumbernya? Negara tadi atau pemerintah. Sanksinya, kalau sanksi norma hukum adalah satu, bisa hukuman badan, yaitu penjara. Yang kedua, bisa denda. Apakah ada contohnya mengenai norma? Ada banyak. Di masyarakat kalian banyak yang kemalingan, itu melakukan norma hukum. Ketika ditangkap oleh polisi, dibawa ke polisi, maka akan dipenjara sementara di kantor polisi. Nanti akan di BAP, kemudian dibawa ke pengadilan, akhirnya akan dihukum. Kalau kita bandingkan tadi antara norma yang satu, norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, apakah ada perbedaan? Ada. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, sanksinya tidak tegas. Sedangkan norma hukum sanksinya tegas.
Norma agama karena dibalas di akhirat orang banyak yang berleha-leha. Norma kesusilaan hanya berupa penyesalan saja. Norma kesopanan dicap tidak sopan, diomongkan, diperguncingkan. Kalau orang yang tebal muka bagaimana ya? Tentunya akan kuat. Tapi norma hukum, ketika orang melanggar norma hukum, maka akan dibawa oleh polisi. Sangat tegas berupa hukuman berapa bulan, berapa tahun. Mungkin itu beberapa contoh mengenai norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita selaku siswa untuk menyadari bahwa aturan itu ada? Nah, dalam konteks kesadaran hukum, kalian harus betul-betul melakukan perbuatan sesuai dengan norma yang ke-1, norma yang kedua itu berasal dari hati tanpa diperintahkan orang lain. Mari kita bersama-sama melakukan perbuatan norma agama, bagaimana kita melakukan ibadah sholat tanpa diperintah oleh orang tua. Mari anak-anak SMP GPI semua harus sholat berdasarkan kemauan sendiri. Kemudian bagaimana kita nggak usah berbohong, sebab berbohong mencederai nurani kita. Di masyarakat kalau ada misalkan kerja bakti, itu adalah kerja bakti, karena kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di masyarakat. Apalagi kalau menurut negara ada peraturan mengenai undang-undang lalu lintas, kalian usianya berapa tahun? Kalau sekarang ada yang 11, 12, 13, tidak boleh bawa motor. Kenapa? Karena itu melanggar norma hukum. Usia 17 tahun ke bawah itu tidak punya SIM. Menurut aturan tidak boleh. Kalau kalian memaksakan, maka itu akan melanggar norma hukum. Oleh karena itu, kalian jangan banyak ke orang tua minta motor, tetapi kalian harusnya diantar jemput atau kalian dikasih ongkos untuk pulang. Mungkin itu saja dari Bapak kali ini. Jumpa nanti pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.